Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlul Fadli Masmanda, MPM 2011-06-0251 dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas B semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Regulasi Siklus Sel, Kunci Sukses Somatic Cell Nuclear Transfer. Baik, dimulai dari volume nomor 34, nomor 6, strip 159, halaman 312 sampai dengan 316. Tahun pembuatan jurnal pada November sampai dengan Desember 2007. Penulis Harimurti, Arif Budiana, Bonjamin Setiawan, dan Ferry Sandra. Reviewer saya sendiri, Akhlul Fadli Masmanda, pada tanggal 29 November 2021. Tujuan penelitian adalah membahas mekanisme siklus sel serta efek siklus sel donor dan resipien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mencari referensi teori yang relevan dengan materi regulasi siklus sel pada sumber buku-buku pelajaran IPA dan pengumpulan data dari berbagai literatur. Langkah-langkah penelitian. Dalam pelaksanaannya ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membuat rumusan masalah mengenai regulasi siklus sel. 2. Menentukan beberapa sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dan 3. Menggunakan cara pengelolaan data yang tepat untuk digunakan dalam proses penelitian. Nomor 4. Menentukan prosedur pengumpulan data tentang regulasi siklus sel. Kelima, menarik kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian, siklus sel pada sel eukariotik merupakan suatu tahapan kompleks meliputi penggandaan materi genetik, pengaturan waktu pembelahan sel, dan interaksi antar protein dan enzim. Tahap G1 merupakan selang antara tahapan M dengan S. Pada tahap ini, sel terus tumbuh dan melakukan persiapan untuk sintetis DNA. Pada tahap G2, sel yang telah mereplikasikan kromosom akan menduplikasikan keseluruhan komponen selulernya. Sedangkan pembelahan sel atau sering disebut dengan tahap mitosis terdiri dari 4 subtahap, yaitu yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada protein enzim dan inhibitor enzim yang berperan secara dominan dalam siklus pembelahan sel adalah yang pertama MPC atau Meiosis Promoting Factor. Selanjutnya adalah EPC, Anapase Promoting Complex, dan CCV atau Cholestatic Factor. Masing-masing enzim mempunyai komponen protein dan inhibitor yang spesifik pada setiap tahap siklus pembelahan sel. Pada mekanisme regulasi, umumnya sel-sel eukariotik yang telah menyelesaikan pembelahan pada tahap M akan masuk ke dalam tahap G1 untuk kembali masuk ke dalam tahap Go, lalu kemudian beristirahat atau diam. Aplikasi CNCT atau Somatic Cell Nuclear Transfer dalam bidang biomedis adalah sebagai salah satu teknik alternatif untuk memproduksi NTSEC atau Nuclear Transfer Embryonic Stem Cell. Teknik CNCT pada dasarnya meliputi enukleasi atau pengeluaran inti sel oosit resipien. Selanjutnya adalah transfer inti sel atau inti sel somatis dimasukkan ke dalam sitoplasma sel oosit resipien. Dan yang terakhir adalah aktivasi, yaitu menginduksi sel oosit hasil rekonstruksi untuk mengalami nuclear programming dan berkembang seperti embrio normal. Kelebihan pada penelitian. Kelebihan dari jurnal ini adalah pada jurnal ini menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, serta menggunakan sumber-sumber yang banyak, tersusun secara sistematis, dan bahasa-bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga jurnal ini layak dijadikan referensi sebagai bahan ajar bagi peserta didik maupun guru yang mendidik, dan pembahasannya sangat mendalam dan teliti. Namun kekurangan dalam penelitian ini, namun kekurangan dalam jurnal ini adalah penulis tidak menjelaskan secara langsung apa itu metode-metode yang dilakukan dalam pengerjaan jurnal, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan jurnal tersebut. Kesimpulannya, jumlah kromosom inti sel donor dan kandungan MPV dalam sitoplasma sel oosit menentukan terjadinya replikasi DNA. Sel oosit pada tahap MII merupakan resipien bagi inti sel donor yang dapat memfasilitasi terjadinya proses nuklear terprogramming
Aktivasi sel oosit dapat menurunkan konsentrasi MPV secara drastis. Inti sel donor pada berbagai tahap siklus sel mempunyai jumlah kromosom yang berbeda, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi sebelum melakukan transfer inti. Sinkronisasi tahapan sel donor dapat dilakukan dengan mengkultur sel tanpa serum atau penambahan berbagai senyawa kimia pada medium kultur. Pemahaman tentang regulasi siklus sel oosit sebagai resipien dan sel somatis sebagai inti donor merupakan faktor penting dalam keberhasilan CNNT. Dengan demikian dapat diperoleh sumber anti-ASEC yang berpotensi tinggi untuk terapeutik cloning. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan yang berjudul Siklus Sel, Kunci Sukses Somatik Sel Nuklear Transfer. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.